Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, malam itu hujan deras mengguyur atap seng yang sudah usang. Aisyah duduk di kamar kecilnya, tangan gemetar memegang selembar kertas yang basah oleh air mata. Surat itu datang dari Sari, kekasihnya yang selama ini disembunyikan dari dunia. Aku tak bisa lagi, Aisyah. Keluargaku memaksaku menikah. Maafkan aku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Aisyah, membuatnya terduduk lemas. Bagaimana bisa Sari, orang yang selama 2 tahun ini menjadi sandarannya, tiba-tiba menyerah pada tekanan keluarga? Aisyah merasa dunia runtuh, tapi dia tahu ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Pagi harinya, Aisyah berusaha menyembunyikan matanya yang sembab saat sarapan bersama keluarga. Ibunya, Bu Ratna, seorang guru sekolah dasar yang taat beragama, sibuk mengaduk nasi goreng di dapur. Ayahnya, Pak Budi, seorang pegawai kantor yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional, duduk membaca koran. Adik laki-lakinya, Rian, asyik bermain ponsel. Aisyah, kamu kenapa? Kelihatan lesu, tanya Bu Ratna sambil menyodorkan piring. Aisyah tersenyum paksa. Gak apa-apa, Bu. Cuma capek kerja. Sebenarnya, Aisyah bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di pusat kota, tapi hatinya sedang hancur. Sari, teman kuliahnya dulu, kini menjadi manajer di sebuah cafe trendy di Kemang. Mereka bertemu secara diam-diam, mencuri waktu di antara kesibukan, tapi sekarang semuanya terancam. Aisyah ingat pertama kali bertemu Sari. Itu di kampus Universitas Indonesia saat acara orientasi mahasiswa baru. Sari dengan rambut panjangnya yang bergelombang dan senyum yang hangat, langsung menarik perhatian Aisyah. Mereka mulai dekat sebagai teman, tapi perlahan perasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai heteronormati, mencintai sesama jenis adalah tabu. Aisyah tumbuh di keluarga Muslim yang konservatif, di mana pernikahan dianggap sebagai kewajiban untuk melanjutkan garis keturunan. Kamu harus cari suami yang baik, Aisyah. Jangan seperti tante kamu yang cerai dan hidup sendirian, pernah nasihat Bu Ratna. Aisyah selalu mengangguk, tapi di dalam hati, dia tahu dia berbeda. Sore itu, setelah kerja, Aisyah memutuskan untuk menemui Sari. Dia naik ojek online menuju ke tempat Sari bekerja. Hujan masih gerimis, membuat jalanan macet. Saat tiba, Kai sudah ramai dengan anak muda yang nongkrong. Sari sedang di belakang counter, sibuk menyajikan kopi. Mata mereka bertemu, dan Sari tampak terkejut. Aisyah, kamu datang. Kita bicara di belakang aja, bisik Sari sambil menarik Aisyah ke ruang belakang. Di sana Sari menjelaskan semuanya. Keluarganya dari desa di Jawa Tengah, ayahnya seorang kiai yang dihormati. Mereka sudah menjodohkan Sari dengan anak teman ayahnya, seorang pemuda bernama Rial yang bekerja di bank. Aku nggak punya pilihan, Aisyah. Kalau aku tolak, mereka akan usir aku dari rumah. Aku nggak siap hidup tanpa keluarga, kata Sari dengan suara bergetar. Aisyah merasa marah dan sedih bercampur. Jadi, 2 tahun ini cuma main-main buat kamu. Kamu bilang kamu cinta aku, bentak Aisyah pelan, takut didengar orang. Sari menangis. Bukan gitu. Aku cinta kamu, tapi realitasnya beda. Di sini kita nggak bisa hidup bebas seperti di ilm-ilm barat. Ada agama, ada masyarakat, ada keluarga. Aisyah merasa seperti ditampar. Dia ingat bagaimana dia sendiri pernah berbohong pada keluarganya, bilang pergi dengan teman cowok padahal bertemu Sari. Setiap malam, dia berdoa agar perasaannya berubah, tapi tak pernah berhasil. Ini adalah konflik batin yang selama ini dia hadapi, mencintai Sari berarti melawan segala yang diajarkan sejak kecil.
Malam itu, Aisyah pulang dengan hati hancur. Di rumah, Bu Ratna sedang menyiapkan makan malam. Aisyah, besok ada tamu. Tante Siti bawa anaknya, cowok bagus loh. Kamu harus kenalan, kata Bu Ratna antusias. Aisyah merasa mual. Ini adalah tekanan yang sama yang dialami Sari. Dia ingin berteriak, bilang bahwa dia tak suka cowok, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Sebaliknya, dia mengangguk dan masuk kamar. Di sana, dia menangis sendirian, memikirkan bagaimana hidupnya akan berubah jika rahasianya terbongkar. Apakah keluarganya akan menerima? Atau dia akan diusir seperti yang ditakutkan Sari? Keesokan harinya, Aisyah mendapat pesan dari Sari, "Ma, aku harus blokir nomormu." Rial tahu ada yang aneh. Aisyah terkejut. Bagaimana Rial tahu? Apakah Sari cerita? Atau ada yang memata-matai mereka? Paranoia mulai menyelimuti Aisyah. Dia merasa sendirian di dunia yang tak mengerti. Di kantor, dia tak bisa konsentrasi. Rekan kerjanya, Mia, melihat keanehannya. "Kamu kenapa, Sa?" "Kayak orang lagi patah hati," tanya Mia. Aisyah tersenyum getir. "Iya, lagi patah hati. Tapi dia tak bisa cerita yang sebenarnya." Mia, yang strike dan sudah menikah, mungkin tak akan paham. Sore itu, Aisyah memutuskan untuk pergi ke masjid dekat rumah, berharap menemukan ketenangan. Di sana, dia sholat dan berdoa. "Ya Allah, kenapa aku seperti ini? Apakah ini dosa?" gumamnya dalam hati. Setelah sholat, dia bertemu dengan seorang ustadzah yang ramah. "Ada yang mengganggu pikiranmu, Nak?" tanya ustadzah itu. Aisyah ragu, tapi akhirnya cerita secara samar. "Saya suka seseorang yang gak seharusnya." Ustadzah tersenyum. "Cinta itu ujian. Yang penting, jangan sampai melanggar batas." Tapi kata-kata itu tak membantu. Batas apa? Batas masyarakat atau batas hati? Malamnya, Aisyah mendapat telepon dari nomor tak dikenal. "Aisyah, ini Sari. Aku pakai nomor baru. Aku gak bisa tinggalin kamu. Kita kabur aja." Kata-kata itu seperti angin segar, tapi juga menakutkan. Kabur kemana? Tanpa keluarga, tanpa dukungan. Aisyah merasa dilema. Ini adalah pilihan pertama yang penuh risiko. Apakah dia siap membayar harganya? Di akhir hari itu, Aisyah tidur dengan pikiran berantakan. Mimpi buruk datang, keluarganya mengetahui Sari menikah dengan Rial, dan dia sendirian. Bangun pagi, dia tahu hari ini akan menjadi titik balik. Pagi yang cerah di Jakarta tak bisa menyembunyikan kegelisahan Aisyah. Dia memutuskan untuk bertemu Sari lagi, kali ini di taman kota yang sepi. Sari datang dengan wajah pucat, mata bengkak karena menangis semalaman. "Aku serius, Aisyah. Kita pergi ke Bali atau kemana gitu. Aku nggak tahan lagi hidup bohong," kata Sari sambil memegang tangan Aisyah erat. Aisyah menarik napas dalam. "Tapi keluargamu?" "Keluargaku? Kita nggak punya uang banyak." Sari menggeleng. "Kita bisa kerja di sana. Aku punya tabungan sedikit." Rencana itu terdengar romantis, tapi Aisyah tahu ini adalah pengkhianatan terhadap keluarga. Di Indonesia, meninggalkan keluarga berarti memutus tali silaturahmi, sesuatu yang dianggap dosa besar. Saat mereka berbicara, tiba-tiba Rial muncul dari balik pohon. Wajahnya merah karena marah. "Sari, kamu bohongi aku," teriaknya. Sari terkejut, mundur selangkah. "Rial, kamu ngapain di sini?" Aisyah berdiri di depan Sari, melindunginya. "Ini urusan kami. Pergi," kata Aisyah tegas. Rial tertawa sinis. "Urusan kalian? Kalian ini apa?
lesbian. Astagfirullah. Kata-kata itu seperti cambuk. Di masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, hubungan sesama jenis sering dikaitkan dengan dosa. Rial mengancam akan cerita ke keluarga Sari. Kalau ayahmu tahu, kamu habis. Sari menangis, memohon. Jangan, Ri. Ini bukan urusanmu. Pertengkaran itu menarik perhatian orang sekitar. Beberapa orang mulai berbisik. Itu cewek-cewek lagi ribut sama cowok. Aisyah merasa malu dan takut. Ini adalah konfrontasi pertama yang nyata. Mereka akhirnya pergi dari taman, tapi kerusakan sudah terjadi. Malam itu Sari mendapat telepon dari ayahnya. Sari, pulang sekarang. Ada yang cerita kamu bergaul dengan orang aneh. Sari panik. Aisyah, ayahku tahu. Rial pasti yang cerita. Aisyah merasa bersalah. Apakah ini akibat dari keputusannya untuk bertemu? Di rumah, Bu Ratna mulai curiga dengan perilaku Aisyah. Kamu sering keluar malam-malam. Ada apa? Tanya Bu Ratna saat makan malam. Aisyah berbohong lagi. Kerja lembur, Bu. Tapi Bu Ratna tak puas. Dia mulai mengintip ponsel Aisyah saat dia mandi. Di sana, dia menemukan pesan-pesan lama dari Sari yang mesra. Bu Ratna syok. Ya Allah, anakku seperti ini, gumamnya. Saat Aisyah keluar dari kamar mandi, Bu Ratna menghadapinya. Aisyah, ini apa? Kamu suka cewek? Aisyah terdiam, air mata mengalir. Bu, Aku cinta Sari. Bu Ratna menampar Aisyah. Kamu gila. Ini dosa. Kamu harus berubah. Malam itu menjadi neraka bagi Aisyah. Ayahnya dipanggil, dan mereka berdebat hebat. Pak Budi marah besar. Kamu bikin malu keluarga. Besok kamu ke dukun atau ke psikolog. Aisyah menangis, tapi dia tak menyangkal. Ini adalah momen keberanian pertamanya. Aku nggak bisa ubah perasaanku, ya. Keluarga itu pecah. Rian, adiknya, terlihat bingung dan takut. Aisyah merasa seperti pengkhianat, tapi juga merasa bebas untuk pertama kalinya. Sementara itu, Sari diusir dari rumah oleh ayahnya. Dia datang ke rumah Aisyah malam-malam, basah kuyup oleh hujan. Aisyah, aku nggak punya tempat tinggal. Aisyah menyembunyikannya di kamar, tapi Bu Ratna tahu. Keluar dari rumahku, teriak Bu Ratna. Sari pergi, dan Aisyah ikut dengannya. Mereka menginap di hotel murah di pinggir kota. Di sana mereka berpelukan, tapi ketakutan menyelimuti. Kita harus apa sekarang? Tanya Aisyah. Sari menjawab, kita cari kerja baru, mulai hidup baru. Pagi harinya, Aisyah mendapat pesan dari Mia, rekan kerjanya. Syah, ada gosip di kantor. Katanya kamu lesbian. Bos marah. Aisyah kehilangan pekerjaan. Ini adalah harga pertama yang dibayar. Sari juga dipecat dari kainnya karena skandal. Mereka sekarang pengangguran tanpa keluarga. Di Jakarta yang kejam, hidup tanpa dukungan adalah tantangan besar. Mereka mulai mencari kerja, tapi stigma menyusul. Teman-teman menjauh, keluarga tak mau tahu. Dalam kesulitan itu, Aisyah mulai mempertanyakan pilihan mereka. Apakah ini benar, Sari? Kita menyakiti banyak orang. Sari menjawab, cinta kita benar. Masyarakat yang salah. Tapi di dalam hati, Sari ragu. Dia ingat ayahnya yang sakit, ibunya yang menangis. Apakah pengorbanan ini sepadan? Mereka mulai bertengkar kecil. Kamu yang memaksa kabur, kata Aisyah suatu hari. Sari balas, kamu yang gak mau sembunyi lagi. Konflik internal semakin dalam. Aisyah bergabung dengan komunitas online secara anonim, mencari dukungan.
Di sana, dia baca cerita orang lain yang mirip. Beberapa berhasil, beberapa hancur. Ini membuatnya semakin bingung. Apakah dia egois? Atau ini perjuangan untuk hak asasi? Suatu malam, Sari mendapat telepon dari Rial. Sari, ayahmu sakit parah. Pulanglah. Sari terguncang. Ini adalah ujian besar. Apakah dia kembali dan meninggalkan Aisyah? Atau tetap bersama dan biarkan ayahnya menderita? Aisyah melihat keraguan di mata Sari. Pergi aja kalau kamu mau, kata Aisyah pahit. Sari menangis. Aku nggak tahu harus gimana. Pagi berikutnya, Sari memutuskan untuk pulang. Aku harus lihat ayahku. Tunggu aku. Aisyah merasa dikhianati. Kamu pilih keluarga daripada aku. Sari pergi, meninggalkan Aisyah sendirian di hotel. Ini adalah pengkhianatan pertama. Aisyah merasa dunia runtuh lagi. Aisyah sendirian di kamar hotel yang pengap, menatap langit-langit yang retak. Sari sudah pergi 2 hari, dan tak ada kabar. Aisyah merasa seperti orang bodoh yang percaya pada cinta. Di luar, Jakarta terus bergerak dengan hiruk-pikuknya, tapi bagi Aisyah, semuanya terhenti. Dia mulai mencari kerja, mengirim ke berbagai tempat. Tapi di wawancara, tatapan orang aneh. Kamu yang lagi viral di sosmed ya? Yang lesbian itu, tanya seorang herd. Aisyah menyangkal, tapi gosip sudah menyebar. Ini adalah dampak dari masyarakat yang judgmental. Akhirnya, Aisyah mendapat kerja sebagai barista di kai kecil di blok. Gajinya kecil, tapi cukup untuk bertahan. Di sana, dia bertemu dengan Lila, seorang pelanggan tetap yang ramah. Lila, seorang aktis LGBT, melihat kesedihan Aisyah. Kamu kelihatan lagi ada masalah. Mau cerita? Tanya Lila suatu hari. Aisyah ragu, tapi akhirnya curhat. Lila mendengarkan dengan sabar. Di Indonesia, kita harus kuat. Banyak yang seperti kamu. Aku bisa bantu kamu gabung komunitas. Aisyah mulai terbuka. Komunitas itu menjadi tempat pelariannya, di mana dia bertemu orang-orang yang paham perjuangannya. Sementara itu, Sari di desa Jawa Tengah merawat ayahnya yang sakit jantung. Ayahnya, Kiai Ahmad, melihat perubahan pada Sari. Kamu kenapa, nak? Kayak ada beban. Sari menangis dan cerita semuanya. Kiai Ahmad syok, tapi sebagai orang berilmu, dia berpikir. Ini ujian dari Allah. Kamu harus tobat. Sari merasa bersalah. Rial, yang masih menunggu, mendekati Sari lagi. Aku main kamu. Kita nikah aja. Sari tergoda. Hidup normal, tanpa stigma, terdengar aman. Tapi Sari tak bisa lupakan Aisyah. Dia kirim pesan rahasia, aku kangen kamu. Ayahku mulai baikan. Aisyah balas dingin, kamu pilih mereka. Sari merasa sakit. Ini adalah konflik moral, keluarga cinta. Sari memutuskan untuk kembali ke Jakarta, tapi dengan syarat. Aku akan bilang ke keluarga bahwa aku nggak mau nikah dengan Rial. Saat pulang, Kiai Ahmad marah. Kamu bikin malu. Pergi sana, jangan pulang lagi. Sari diusir lagi, tapi kali ini dengan hati lebih kuat. Sari tiba di Jakarta dan mencari Aisyah. Dia datang ke kai tempat Aisyah kerja. Aisyah, makan aku. Tapi Aisyah sudah berubah. Kamu tinggalin aku pas aku butuh kamu. Mereka bertengkar hebat di belakang kai. Aku pilih keluarga karena aku sayang mereka, kata Sari. Aisyah balas, dan aku. Kamu nggak sayang aku. Pertengkaran itu berakhir dengan Sari pergi lagi. Aisyah merasa semakin hancur. Di komunitas, Lila mendekati Aisyah lebih dekat. Kamu pantas dapat yang lebih baik.
Lila yang juga lesbian mulai menunjukkan perasaan. Aisyah ragu, tapi kesepian membuatnya tergoda. Suatu malam, mereka pergi makan malam. Lila cerita pengalamannya, diusir keluarga, tapi sekarang sukses sebagai pengacara hak asasi. Kita harus lawan sistem. Aisyah terinspirasi, tapi juga merasa bersalah terhadap Sari. Tiba-tiba, Sari muncul di depan apartemen murah yang disewa Aisyah. Aku lihat kamu sama cewek lain. Sari marah. Kamu khianati aku. Aisyah membela diri. Kamu yang tinggalin aku dulu. Ini adalah konfrontasi puncak. Mereka saling tuduh, saling menyakiti. Kita seharusnya nggak pernah mulai, kata Sari. Aisyah menangis. Tapi kita sudah terlanjur cinta. Malam itu mereka berdamai sementara. Sari tinggal bersama Aisyah. Tapi tekanan luar semakin besar. Bu Ratna datang ke Kai mencari Aisyah. Pulanglah, nak. Ibu main kamu. Tapi kamu harus berubah. Aisyah menolak. Aku nggak bisa, Bu. Bu Ratna pergi dengan sedih. Ini adalah pengorbanan, kehilangan ibu. Sari juga mendapat ancaman dari Rial. Aku akan sebarkan foto kalian. Rial punya bukti dari taman dulu. Sari takut. Kita harus hentikan ini. Tapi Aisyah bilang, tidak. Kita lawan. Mereka memutuskan untuk buka suara di media sosial, bergabung dengan kampanye LGBT. Ini adalah keputusan berani tapi berisiko. Reaksi masyarakat beragam. Beberapa dukung, banyak yang hujat. Dosa besar, komentar netizen. Keluarga Aisyah semakin jauh. Pak Budi sakit karena stres. Aisyah merasa bersalah. Apakah ini benar? Tanyanya pada Sari. Sari jawab, ini perjuangan kita. Tapi Lila mendekati Aisyah lagi. Sari nggak pantas buat kamu. Dia ragu-ragu. Aisyah mulai goyah. Suatu hari, dia cium Lila di Kai. Sari melihatnya. Kamu khianati aku. Sari pergi, hancur. Ini adalah pengkhianatan balik. Aisyah mengejar, tapi Sari hilang. Sari berlari di jalanan Jakarta yang ramai, air mata membasahi wajahnya. Dia merasa dunia runtuh. Aisyah, orang yang dia korbankan segalanya, sekarang bersama orang lain. Sari naik bus kemana saja, akhirnya tiba di Bandung, kota yang dingin. Di sana, dia tinggal di penginapan murah, mencoba lupakan semuanya. Tapi kenangan terus menghantui. Kenapa aku percaya dia, gumamnya. Di Jakarta, Aisyah menyesal. Lila ternyata hanya ingin memanatkan Aisyah untuk kampanyenya. Kamu bagus untuk poster girl, kata Lila. Aisyah merasa digunakan. Dia putus dengan Lila dan mencari Sari. Tapi Sari blokir semua kontak. Aisyah depresi, berhenti kerja. Dia kembali ke rumah keluarga, memohon maaf. Bu Ratna peluk dia. Ibu sayang kamu, tapi kamu harus tobat. Aisyah setuju untuk terapi konversi, meski hatinya menolak. Ini adalah kompromi yang menyakitkan. Terapi itu dilakukan di sebuah pusat rehabilitasi agama di Bogor. Di sana, Aisyah diajari bahwa perasaannya adalah godaan setan. Kamu bisa berubah, kata psikolog. Tapi setiap malam, Aisyah mimpi tentang Sari. Dia mulai mempertanyakan, apakah cinta ini salah? Atau masyarakat yang salah menilai? Sari di Bandung mendapat kerja sebagai guru les. Dia bertemu dengan seorang wanita bernama Nadia, yang juga punya cerita mirip. Nadia mendukung Sari. Kamu kuat. Jangan kembali ke yang menyakiti. Sari mulai dekat dengan Nadia, tapi hatinya masih untuk Aisyah. Suatu hari, dia dapat kabar dari teman bahwa Aisyah diterapi. Sari marah.
Mereka cuci otak dia. Sari memutuskan kembali ke Jakarta. Dia datang ke pusat terapi, menyusup sebagai pengunjung. Di sana, dia lihat Aisyah yang kurus dan lelah. Sari. Aisyah terkejut. Mereka bicara diam-diam, aku salah, Sari. Aku khianati kamu. Sari menangis. Aku juga salah tinggalin kamu. Mereka memutuskan kabur dari terapi. Mereka lari ke Bali, tempat yang mereka impikan dulu. Di sana mereka hidup sederhana, kerja di resort. Tapi masa lalu mengejar. Rial sebarkan foto mereka di sosmed. Lesbian buronan, judul berita. Polisi datang, meski tak ada hukum anti-LGBT, tapi tekanan sosial besar. Mereka diinterogasi. Kalian bikin rusak moral bangsa, kata polisi. Aisyah dan Sari lawan. Mereka hubungi aktivis internasional. Cerita mereka viral global. Dukungan datang dari luar negeri, tapi di Indonesia, hujatan semakin keras. Keluarga Sari datang ke Bali, memohon pulang. Kiai Ahmad bilang, pulanglah, nak. Ayah main. Sari terguncang. Ini adalah pilihan akhir, cinta atau keluarga. Aisyah bilang, pilih yang bikin kamu bahagia. Sari pilih tetap bersama Aisyah. Mereka pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran. Di sana mereka mulai bisnis kecil, Khaira Mahal. Hidup mereka stabil, tapi luka masih ada. Setiap hari, mereka hadapi tatapan aneh, tapi mereka kuat. Tapi suatu hari, Bu Ratna datang. Aisyah, ibu sakit. Pulanglah. Aisyah pergi ke Jakarta, meninggalkan Sari. Di rumah, Bu Ratna minta Aisyah nikah dengan cowok pilihan. Ini untuk kebaikanmu. Aisyah ragu. Ini adalah ujian terakhir. Aisyah kembali ke Yogyakarta, tapi dengan hati berat. Aku nggak bisa tinggalin ibu. Sari mengerti. Pergi aja. Mereka pisah lagi, tapi kali ini damai. Sari tetap di Yogyakarta, Aisyah di Jakarta rawat ibu. Tahun berlalu, Aisyah nikah dengan cowok, tapi hatinya kosong. Sari hidup sendiri, jadi aktivis. Mereka bertemu lagi di acara LGBT. Kamu bahagia? Tanya Sari. Aisyah jawab, enggak. Mereka sadar, pilihan mereka penuh pengorbanan. Di akhir, Aisyah memutuskan cerai dan kembali ke Sari. Tapi harga sudah dibayar, keluarga hilang, teman menjauh. Mereka hidup bersama, tapi dengan luka abadi. Hidup Aisyah dan Sari di Yogyakarta mulai stabil. Kai mereka, bernama Rumah Hati, menjadi tempat aman bagi komunitas LGBT. Setiap hari, mereka dengar cerita orang lain, remaja yang diusir, orang dewasa yang hidup ganda. Ini membuat mereka sadar, perjuangan mereka bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang. Tapi tekanan tak pernah hilang. Demonstrasi anti-LGBT sering terjadi, dan kai mereka pernah dilempar batu. Kalian penyimpang, teriak demonstran. Aisyah dan Sari tak gentar. Mereka adakan seminar, undang psikolog yang mendukung. Suatu hari, Rial datang ke Kai. Wajahnya berubah, lebih tua dan lelah. Sari, aku minta maaf. Aku salah dulu. Sari terkejut. Rial cerita, dia sekarang paham setelah anaknya coming out sebagai gay. Aku nggak mau anakku seperti kalian dulu. Ini adalah momen rekonsiliasi. Sari makan dia. Kita semua belajar dari kesalahan. Keluarga Sari juga mulai melunak. Kiai Ahmad kirim surat, ayah rindu kamu. Datanglah. Sari pergi ke desa bersama Aisyah. Di sana Kiai Ahmad bicara panjang. Ayah salah menilai. Cinta itu dari Allah, asal tak melanggar. Mereka berdamai, meski tak sepenuhnya setuju.
Ini adalah Ode or Taught bagi Sari, apakah agama dan cinta bisa berdampingan? Aisyah juga rekonsiliasi dengan keluarganya. Bu Ratna setelah sembuh datang ke Yogyakarta. Ibu lihat kamu bahagia. Itu cukup. Pak Budi masih ragu tapi tak lagi marah. Rian, adik Aisyah, sekarang dukung. Kak, aku bangga sama kamu. Keluarga itu perlahan menyatu lagi, meski dengan batas. Tapi tidak semua berakhir bahagia. Lila, mantan Aisyah, ditangkap karena korupsi di organisasinya. Ini membuat Aisyah sadar, tak semua aktis murni. Mereka harus hati-hati. Tahun demi tahun, Aisyah dan Sari tumbuh bersama. Mereka adopsi anak yatim, meski tak resmi. Hidup mereka penuh tantangan, tapi juga kebahagiaan. Di malam hari, mereka bicara tentang masa lalu. Apakah kita salah pilih dulu? Tanya Aisyah. Sari jawab, tidak. Ini jalan kita. Cerita mereka menginspirasi banyak orang. Buku tentang mereka terbit, ilmu dibuat. Tapi di Indonesia, perubahan lambat. Hukum masih tak lindungi mereka sepenuhnya. Mereka terus berjuang. Di akhir perjalanan, Aisyah dan Sari duduk di pantai Bali, tempat mereka kabur dulu. Kita berhasil, kata Sari. Aisyah tersenyum. Tapi dengan harga mahal. Apakah mencintai sesama jenis di masyarakat konservatif seperti Indonesia adalah pilihan yang benar, atau justru pengorbanan yang tak sepadan?